kita perhatikan jumlah kaum muslimin, bahkan ini umat Nabi, para Nabi itu rata-rata mirip. Selalu yang awal-awal beriman kepada Nabi itu orang-orang yang disebut sufaha, aradil. Coba perhatikan di Al-Baqarah itu kan di awal-awal rata-rata kan hafallah dikit-dikit ayatnya ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dibilang ke orang-orang yang pemuka-pemuka kaum ini, ayo beriman, orang-orang udah pada beriman, kenapa kalian belum beriman? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apa kata mereka? Kami mau beriman seperti orang-orang rendahan itu, gengsi masalahnya. Selalu yang pertama menerima dakwah para nabi, selalu aradil, selalu orang-orang yang rendah, para budak, orang miskin, selalu kayak gitu. Itu ciri khas umat Nabi. Dan biasanya anak muda, udah miskin, budak, muda, itu yang biasanya menerima dakwah para nabi. Hampir semua nabi kayak gitu tabiatnya. Sedangkan yang menentang para nabi rata-rata para penguasa. Di mana-mana dakwah itu biasanya diterima dari bawah, tapi ditentang dari atas. Di mana-mana, mau Fir'aun, mau Haman, mau Namrud, mau Abu Jahal, di mana-mana kayak gitu. Kenapa para penguasa menentang dakwah? Karena mereka tidak siap untuk menjadi pengikut. Mereka tidak siap untuk mengorbankan kepentingan-kepentingan mereka, lalu merendahkan diri mereka sejajar dengan yang lain. Tidak siap. Dan selalu kayak gitu tabiatnya sampai hari ini. Mau muslim, mau kafir, mau munafik, sama aja tuh. Dakwah selalu diterima oleh orang-orang yang gak punya kepentingan, polos. Kita, apa kepentingan kita dengan apa kepentingan kita yang tergadaikan atau yang diresikokan kalau kita menerima dakwah? Gak ada kan? Sehingga mudah menerima dakwah. Emangnya kalau kita terima dakwah, gengsi apa yang mau kita tahan? Biasanya dalam satu komunitas, yang paling susah menerima dakwah itu yang paling besar gengsinya. Perhatikan aja kita, komunitas yang paling susah menerima dakwah, yang paling besar gengsinya, bukan dia nggak tahu kebenaran. Sehingga kalau kita perhatikan sejarah para nabi, ternyata sebab orang menolak hidayah itu, menolak dakwah itu bukan karena nggak paham, tapi orang menolak dakwah itu karena jiwanya kotor, dengki salah satunya, dan sombong. Kalau kita perhatikan sejarah Abu Jahal itu kalau dibandingkan dengan Bilal, tingkat keilmuannya seperti langit dan bumi. Bilal itu budak dari Ethiopia atau Habasyah, sedangkan Abu Jahal itu tokoh intelektual orang Quraisy. Walaupun orang-orang Mekah itu banyak yang buta huruf, tetapi Abu Jahal sedikit dari orang yang bisa membaca tulis, bahkan yang paling banyak keilmuannya, sehingga dia disebut dengan julukan Abu Al-Hakam. Abu Al-Hakam itu guru bangsa, orang yang banyak ilmu. Bahkan Abu Jahal itu yang paling mengerti syair, sama seperti Walid Al-Mughirah, sama seperti Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk Islam, orang yang mengerti syair. Bahkan Abu Jahal itu orang yang paling banyak menghafal nasab orang Arab. Abu Jahal itu bukan orang yang bodoh secara akal, intelektual. Dia bukan orang yang bodoh, dia itu orang yang pintar, ngerti banget Al-Quran. Buktinya ada kisah suatu malam Abu Jahal sama Akhnas lagi jalan lewat rumah Nabi di Mekah. Pas ngelewat rumah Nabi, tiba-tiba ngedengerin Nabi lagi tilawah Al-Quran. Pas Abu Jahal sama Akhnas lewat, ngedengerin Nabi ngaji. Yang tadinya mereka cuma pengen jalan, jadi duduk aja. Lama dengerin Nabi ngaji. Nabi itu kalau ngaji itu gak pernah sebentar loh. Nabi kalau lagi tahajud, baca satu rakaatnya itu bisa Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, 7 juz. Itu satu rakaat. Nah, Abu Jahal tuh dengerin Nabi ngaji panjang. Nabi kalau ngaji gak pernah sebentar, juz, 2 juz, 3 juz. Abu Jahal dengerin aja sampai menitikan air mata. Coba, ini fitrah nih. Ini fitrahnya manusia. Kalau kita gak sampai bisa menitikan air mata dengerin yang ngaji, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, fitrah kita emang udah rusak. Kemungkinan kedua, emang ngajinya gak enak.
Cuma ngajinya nggak enak. Kalau Nabi kan ngajinya enak. Jadi kalau Nabi ngaji nggak netesin air mata, pasti nggak benar nih fitrahnya. Kalau ada imam yang soleh banget, bacaannya bagus, nggak netes air mata, fitrah kita udah rusak nih. Tapi kalau ada orang ngajinya nggak enak netes air mata, bisa jadi dia kasihan. Duh kasihannya ngajinya salah melulu gitu. Tapi ngaji bagus luar biasa sampai orang ini meneteskan air mata Abu Jahal. Udah gitu meneteskan air mata, malu sama Akhnas. Akhnas ngeliat, nangis ya gitu. Nggak gitu-gitu juga sih sejarahnya. Yang jelas meneteskan air mata. Udah selesai nangis, mereka pulang. Di tengah jalan Akhnas nanya sama Abu Jahal, ya Aba Al-Hakam, ma yubkik, kenapa kamu nangis? Siapa yang nangis? Nggak, tadi kalau bahasa kita mah kelilipan atau apa gitu, cari-cari alasan. Abu Jahal teh nggak mau ngaku kalau dia tadi nangis. Udah nggak usah dibahas, pulang aja. Ternyata malam besok di jam yang sama Abu Jahal kangen dengan bacaan Nabi lagi. Coba lihat, kangen dia tuh. Ternyata ada ketagihan. Malam besok diam-diam Abu Jahal pergi sendiri keluar dari rumahnya, pergi ke rumah Nabi, duduk di sebelah rumah Nabi, dengerin. Pas Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Abu Jahal langsung dengerin. Langsung larut dengan bacaan Nabi. Pulang di tengah jalan ketemu sama Akhnas, yang ternyata Akhnas juga gitu. Diam-diam kangen, balik lagi, cuman beda sisi rumah. Ketemu di tengah jalan. Apa? Dari mana kamu? Dari rumah Muhammad. Lah kamu dari mana? Cuma lewat doang gitu. Udah aja pulang lagi. Malam ketiga ternyata kangen lagi datang, ketemu lagi di tengah jalan. Sampai akhirnya Akhnas udah gak tahan nanya kepada Abu Jahal, Abu Jahal udahlah kita jujur aja lah, daripada kita bersandiwara gini kan ya. Udah jujur aja lah, kamu datang kan ke rumah Muhammad 2 malam yang terakhir? Iya sih sebetulnya, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Enggak, saya cuma bilang ke teman-teman dekat kita aja. Memangnya kenapa ya Akhnas, ya Aba Al-Hakam? Apa pendapatmu tentang bacaan Muhammad itu? Mungkinkah itu syair? Mungkinkah itu mantra yang telah menyihir kita? Kata Abu Jahal, itu bukan mantra, itu bukan syair, itu benar-benar firman dari langit. Lah kalau gitu kenapa kita nggak beriman wahai Abu Al-Hakam? Kamu nanya sama saya. Beriman kepada Muhammad, yang artinya kita harus jadi pengikutnya Muhammad, artinya kabilah kita akan menjadi anak buahnya atau pengikutnya, prajuritnya kabilah Muhammad. La wallah, kata dia, nggak mau saya jadi pengikutnya Muhammad. Gengsi, dengki, sombong, itu pas masalahnya. Bukan nggak ngerti banget. Bukan nggak tertarik sampai 3 kali balik. Cuman gengsi. Istakbaro, sama kayak iblis nggak mau tunduk kepada Adam. Aba wastakbaro, enggannya karena istikbar, karena dia gengsi, sombong. Ini semuanya masalah jiwa, sehingga kita berlindung kepada Allah dari jiwa yang sombong. Karena jiwa yang sombong itu nggak ada untungnya. Wa qad khaba man dassaha, jiwa itu kalau udah kotor nggak ada untungnya. Mau dipakai untuk agama nggak ada untungnya, mau dipakai untuk bergaul dengan sesama manusia nggak ada untungnya. Orang kalau kotor hatinya kan nggak enak gaulnya. Pasti ada kepentingan, ketemu orang yang dilihat duit. Wah ini, akhirnya Pak saya ada produknya, jelasin lagi kan gak enak tuh. Tapi kalau dia bukan dasar itu mah sekian gak masalah. Dia jualan, dia berdagang gak masalah. Cuman bukan atas dasar itu dia berteman. Kalau atas dasar itu dia berteman kan gak enak tuh. Kalau berteman ya berteman aja karena sesama, mungkin punya hobi apa, mungkin karena emang saya sayang sama dia. Kalau lebih tinggi lagi karena Allah. Cuman bukan berarti dilarang berdagang kan. Berteman karena Allah, bersahabat, bahkan saling mencintai karena Allah pun boleh saling jual beli. Cuman bukan karena jual beli dia bersahabat. Jadi orang kalau kotor hatinya untuk agama nggak bisa dipakai, untuk manusia nggak bisa dipakai, dunia nggak bisa, akhirat nggak bisa, apapun nggak bisa. Bahkan untuk dirinya juga nggak nyaman. Orang kalau bermasalah jiwanya, dia sendiri nggak nyaman. Khaba itu artinya rugi banget gitu. Lawan dari khaba adalah aflaha.